gitu loh. Oh, apakah Nah, harus udah bisa nggak? dirasa, bisa diendus? Kenapa ya orang beleng-beleng itu nggak sabar ya dengerin ilmu ya? Pantas mereka itu dibilang kafir loh teman-teman. Iya udah enggak. Karena Kenapa? saya Karena nggak dia itu bertanya itu, saya menutupi menjelaskan kebenaran pertanyaan gitu loh. saya. Kamu tuh tadi bertanya tentang wujudnya Allah aja nggak ada, nggak nampak, nggak terlihat. Maka saya Enggak. Makanya menjelaskan, saya kamu apakah nggak sesuatu mendengarkan. yang Bukan ada itu tuh. yang saya tanya. Bukan itu yang saya tanya. Nih kalau diskusi sama orang kayak gini tuh beleng-beleng. Ntar malah gue ludahin lu. Ngabisin waktu gue aja. Ustaz Hanafi aja yang sabarnya gitu sampai emosi. Dia mau denger tapi bingung, itu namanya disebut kafaro tuh di situ. Kafaro tuh nutupin gitu loh. Makanya arti kafir itu menutup diri. Kita sampaikan ilmu tapi dia tutup. Ada air nih. Ya, air ditutup airnya. Ini dengan penutup. Maka tidak masuk. Gitu loh. Kita bukan pengen mengedukasi Anda saja, kafirun. Kita mau mengedukasi teman-teman yang di bawah. Gitu. Makanya kalau Anda memang masih nyimak di bawah, dengarkan. Semua ateis, agnostik, Buddha, Hindu, kafir. Allah juga ciptakan kita itu juga ada hati dan akal. Selain dari lidah, hidung, kuping, juga ada mata, ada akal, ada hati nurani. Di mana sesuatu yang ada tuh nggak bisa dirasa, nggak ada wanginya, nggak ada suaranya, nggak ada bentuknya. Tapi dengan akal, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, apa bedanya? Halo, Assalamualaikum Itu Bang. semua bisa diketahui dengan cara diilmui namanya. Maka Tuhan itu harus bisa diilmiahkan. Kalau nggak bisa diilmiahkan, apa gunanya Tuhan ciptakan kita seperti ini? Yang begitu sempurna. Basor, kalam, dan semuanya itu ada tuh. Gitu. Kita ngomong dipotong-potong. Udah kayak suaranya merdu dan dipentunkan aja. Ditanya aja masih belepetan ngomong bahasa. Lanjutlah, Satardi. Saya sepakat dengan Ustaz Hanafi. Bahkan mujizat itu bisa dijelaskan maksudnya gini, mujizat itu adalah ilmiah itu. Mujizat itu. Menurut saya itu ilmiah. Tapi kalau menurut teman-teman yang lain nggak ilmiah, oke, kita kasih beberapa kisi-kisi nanti ya kan. Tapi berhubung nggak ada oten ya, ya udah nanti aja dibahasnya. Mungkin Kang Dito ada yang mau disampaikan, Kang Dito, silakan. Baik, terima kasih Kang Dito, luar biasa Kang Dito. Tepuk tangan dulu, masya Allah, mantap. Tapi itu by the way anyway Baswe itu commute tadi Kang Dito. Apa? Oh iya 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 iya, Bang Padi tahu kan maksudnya Kang Dito? Iya, nggak ada rokok, nggak ada kopi. Nggak, aku nggak ngerti, aku nggak paham Kang Dito ngomong apa. Ya naikkan aja lah yang lain lah, yang sekiranya. Bang Jibril undang lagi dong. Tapi sebelum ke Bang Kayak tadi Jibril, tuh, Bang Ardiansa, kayak tadi tuh, Ustaz Duna dibilang mengenai iya masalah transmisi ya, iya transmisi. Ustaz. Sebetulnya dia itu apa namanya nggak masuk, nggak pas bahasa yang dia sampaikan. Dia bilang kan hubungan. Tadi saya mau ngomong takutnya dia malu. Iya Artinya transmisi itu tentang pemindahan atau penerusan sesuatu baik betul tenaga, itu. data, informasi. Bukan hubungan. Kalau hubungan tuh kayak suami istri kiu lagi hubungan. Cuman dia nggak pas gitu. Tapi tujuannya ke situ ya. Iya betul Ustaz. Lanjut. Sepakat. Teman-teman sebelum dilanjut, yang baru bergabung, saya minta tolong di subscribe channel YouTube saya nih. Ya, ini channel YouTube saya Ardiansyah Arif, pakai Y semuanya, Ardiansyah Arif. Ini lambangnya. Dan ini ada Ustadz Hanafi lagi menjelaskan. Alhamdulillah yang nonton ada 52 mata memandang. Barakallahu fikum teman-teman yang udah mendukung dengan cara menonton ya. Jadi teman-teman saya nggak minta koin, saya nggak minta apa-apalah. Cukup dukung kami dengan cara menonton. Dah itu aja lah. Nonton, subscribe, follow itu aja lah. Yang gratis-gratis aja lah. Itu aja. Jadi
saya nggak minta banyak dari teman-teman, cukup dukung kami gitu aja ya. Oke, thank you. Kita lanjut ke host dan juga Kang Dito mungkin mau menyuarakan sesuatu. Silakan Kang Dito. Kemute Kang Dito. Loh, nggak kedengeran nih Kang Dito ya? Loh, nggak kedengeran. Kedengeran di saya, kedengeran orang saya aja kan jangan kismin. Nah, HP itu ada 8 gitu loh. Di sini dengar, YouTube dengar kan gitu. Bisa follow, gitu, subscribe, di subscribe gitu loh. Dengar kah suaranya Kang Dito? Ah, ini baru dengeran tuh. Nah, ini baru denger. Tadi mode mendengarkan, tadi mode mendengarkan. Jadi kalau yang diskusi sama Ustadz Hanafi tadi, apalagi yang tadi kelihatan so isi gitu ya, padahal nggak ada isi gitu. Kok ngeban? Ada yang doubling? Iya. Tapi pada dasarnya sebelum mengkaji tentang Islam, minimal adalah pengetahuan sedikit gitu kan. Tentang siapa, apakah Yesus pernah dikenal sebelum Yesus itu dilahirkan? Itu dulu tuh. Ternyata beneran ada. Ini yang dari kemarin nih tak coba tampilkan. Ini apa yang terjadi? Kebetulan ada saudara saya Ki Ardiansa tadi sempat saya kirim ya linknya, tapi nggak muncul gitu, nggak bisa dilihat. Nah di sini ini materinya adalah chronarchy.com buat teman-teman Kristen yang mau belajar jadi pendeta. Di sini programnya ya, program pelatihan pendeta. Saya ini memang gurunya pendeta, jadi saya punya data ini. Mereka kalau kuliah ke saya, ini materinya. Tapi di sini untuk web ini bisa diambil dari sini, chronarchy.com. Ya, apa ini? Ini ada satu kisah yang menurut saya juga nggak etis sebenarnya kalau kita menampilkan ya, tentang Yesus. Nih, Yesus ini sedikit hampir sama nih, Lord atau God Master, Good Master gitu kan. Nah di sini ini yang terjadi. Kalau Aki Ardiansa tadi kan sempat yang Starry Heaven kan. Kalau yang ini, coba, ini kenapa ini? Kok kita, Masya Allah, ada nggak yang kelihatan? Ini loh, fokus di sini loh, fokus di sini ya. Yesus, tak bahasa Indonesia kan, oh jadi Yesus, gitu. Nah kan, kok jadi, ini siapa ini? Kok kalau kita Indonesia kan kok jadi Yesus? Nah, ini perlu nih, kayaknya memang murid-murid saya, pendeta-pendeta di Indonesia, mulai sekarang harus jujur. Yesus itu adalah dewa pemotong kayu yang kemudian diadopsi untuk Kristen jadi Yesus. Nih, ini poinnya nih. Jadi siapa Yesus ini yang di sini? Apakah ada hubungannya sama perawan suci Maria? Oke, kita lihat di sini. Ini ada Eris. Eris itu adalah, kalau dari bahasa Inggris kayaknya nggak kelihatan nih, ya kan? Eris ini Our Lady of Discord, ya kan? Kita cek bahasa Indonesia kan lagi, siapa dia? Loh, kok Bunda Maria di sini gitu loh? Apa hubungannya gitu kan? Oke, itu dulu silakan. Ini Bang Kardio ini agamanya apa nih? Bang Kardio monitor. Agamanya apa Bang? Dari tadi naik. Oh, Muslim. Oke, silakan kalau ada teman-teman Kristen yang mau naik ya, kirim permintaan saja ya. Silakan. Karena gini, saya itu kalau Aki Ardiansa udah tahu ya, kayak gimana, Ustadz Hanafi juga kayak gimana. Kalau saya pendidik di dalam Kristen. Saudara-saudara Kristen yang belum tahu Kristen, silakan banyak bertanya sama saya. Saya mainan dalam diskusi itu seringkali Kang Dito main sapu bersih aja, main ulti, kita nggak nemu konten. Ya saya harus dikasih kode dulu.
Karena saya maunya gercep gitu loh. Kalau Kristennya udah nggak bisa dilurusin, udah bengkok-bengkokin sekalian. Kan gitu. Nah, jadi nggak bisa. Ini data, ini penting gitu loh. Ini suatu yang harus kita apa namanya ya, harus kita sebarkan. Lalu kenapa dalam pemahaman pendidikan, pelatihan pendidikan pendeta itu Awas ke band Kang ini gitu. Awas ke band Kang gitu. Awas ke band anu tipenya Abang. iya, Bunda Maria ini dikenal Eris. Ini sudah ada pra Kristen jauh dari pra Kristen. Nah kemudian kalau yang filosofnya tadi nih ada Yesus ini, gambarnya Yesus ini loh, ini pasti ini. Nah ini Yesus. Kalau dalam bahasa Inggris kalian nggak akan nemu. Nah ini namanya ini, kan? Jadi apa kaitannya Yunani mendirikan Kristen? Karena mereka berpemahaman sama. Kalau kalian sudah menyadari Kristen itu dibuat oleh Yunani, maka nggak jauh-jauh dari ini. Kalau nggak percaya ini tak bukain lagi nih. Nih apa ini? The IGF Clergy Training Program. Gak ngerti tak bahasa Indonesiain nih. Program pelatihan siapa? Ustadz apa pendeta di sini tulisannya. Dah ya. Oke. Kemudian mau data apa lagi? Tentang dewa nih. Horus ya. Horus, the name of a sky god in ancient Egyptian mythology. Kenapa ini muncul? Kenapa namanya ke Yunani-Yunanian? Ingat, Horus ini adalah 300 tahun sebelum Masehi, pada zamannya Nabi Musa. Mereka menyembah Horus. Ada sindikat bahwa Horus ini juga adalah dewa yang dilahirkan tanggal 25 Desember dari seorang perawan. Nah, gambarnya ini patungnya kayak gini nih. Nah, itu. Terus apa ini manfaatnya Kang Dito? Ya enggak sih, cuman kasih tampilan data aja gitu loh. Jadi, kalaulah kita mau diskusi nih. Tadi sempat menarik ya, saya itu langsung siapin data tentang Zoroaster, tuduhan kepada Muslim gitu kan. Tapi ternyata dia enggak tahu kapan Zoroaster itu ajaran Zarathustra itu kapan. Nih, 628 hingga 551 sebelum Masehi. Gitu. Ini kalau literasi itu seperti ini. Oh, ada juga nih ibsco.host-nya juga ngeluarin nih tentang topik yang sama. Kenapa saya? Kok hilang? Oh, ada. Oke. Jadi itu dulu. Kalau kita bahas lebih lanjut dengan teman-teman Kristen, ada itu kitab mereka. Itu abad 9. Oke. Kemudian naik lagi Rujib naik lagi. Saya mengundang Anda, apakah Anda mengetahui tentang kekristenan? Sementara Yesus itu nggak kenal dengan Kristen. Istilah Kristen aja nggak tahu Yesus. Bang Jip naik lagi Bang. Iya, hubungannya sama Kristen apa itu? Oke, izin Kang Dito ya. Ini ada dua yang naik, ada Putrajaya sama Bang Max. Mungkin ada yang Kristen dari kedua orang ini. Silakan ngomong Bang, dibuka Ada mikrofon. lah. Apa tidak ada? Ini peminum toa kalau ini satu. Ini pasti Ditanya si kalau Max itu, si Max ini si Max ini pasti penunggang babi nih. Lihat ya. Pasti penunggang babi nih. babi kok ngomong babi, heran aku. Babi itu makananmu. Dol bukan makanan saya, Dinda. Babi. Emang cocok gua tuh. Oke, Bang Putrajaya ini agamanya apa Bang Putrajaya? Kristen. Dia toko bangunan buat bangun Kristen gereja. juga. Oh ya, Kristen juga. Salam kenal ya teman-teman Kristen ya. Kita kasih kesempatan Bang Putrajaya dulu. Kenapa? Karena beliau yang duluan hadir di sini. Kita menghargai seseorang yang sudah menunggu daripada si Max yang baru datang terus kok tiba-tiba kesini naik babi ya. Kita tunggu dulu, babinya diparkir dulu ya Max ya di depan. Silakan Bang Putrajaya.
berdiskusi dengan ya kita semua yang ada di sini. Silakan nanti begitu abang tanya satu, nanti kita berempat jawab barengan gitu, biar nggak ada yang didengerin. Ya lanjut. Gini, aku mau nanya. Kan kalau di iman Islam itu kan Nabi Adam makan buah kuldi. Buah kuldi itu seperti apa bentuknya? Apa memang itu Ya, cuma kiasan? Apa gimana? Terus apa hubungannya dengan Adam dan Hawa itu gitu loh? Coba jelaskan dulu. nah kalau di Bible Adam Ya, diceritakan makan buah apa? aku bertanya, kok kau yang nanya? Nanti aku jelasin punya saya. Ya kan samanya. Kita sama-sama nggak tahu, nggak hidup di zaman itu. Pertanyaanmu itu absurd. Tahu Lah, absurd? kan di iman kalian itu Kan 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 Nabi gini Adam loh. kan makan buah Tahu kuldi. Sekarang Itu kau itu seperti dengar dulu dong. Kau ribut kali kau Atau itu. Gak bisa kau diskusi di itu, di itu. itu aja Dengar katanya nggak bisa kau. Katanya kamu mantan Kristen. Bodoh kau. bodoh, Coba bodoh. kau buka data dulu. Jangan Kalau mau marah-marah ngomong, kalian. Kenapa kalian kalau marah-marah? kalau buka, Nah, kalau Orang buka kita ini buka bodoh. buka kalian. ini kemarin pernah ditanya si Tito ini. Yesus tidak kenal Apa? Kristen. Siapa bilang memang Iya. Yesus kenal Kristen? Kristen itu kan pengikut Yesusnya. Tapi itu aja Oke, kau ku tanya. kasih, Katanya kau bodoh. oke, ku kasih dalil samamu. Dalil Matius apa? 7, Matius Jangan 7 bawa nomor kitab 6. saya. Kita mau bawa. Ini bukan kitab kau, ini perkataan Yesus. Ya Kau itu dengarkan kitab dulu kami, sampai kitab orang ini. Kristen. Aku Katanya baca kan satu tidak perikop dipalsukan nih. itu. Dengarkan Kenapa dulu, kau ikuti dengarkan di dulu. kitab kami? Makanya kau Dengarkan longor. dulu. Longor kau Dengarkan itu. dulu. Gantian ya. Manusia Sabar longor ya. kau. Dengar dulu, satu Sabar ya. sisi itu udah dipalsukan. Udah nggak asli. Tapi satu sisi kau pakai untuk berdebat. Itu namanya Oke, longor, logika. boleh Cacat. gantian saya ngomong. Boleh? Enggak, biar cerdas kau, biar maju Indonesia ini. Kau buka kamera dulu kok mau cerdas-cerdasan. Siapa tahu muncul kayak babi. Diem dulu. Nah, Kalau kamera. beginilah kalau aliran sini. Nggak jauh dengan Oke, saya kasih dalil satu. Matius 7 nomor 6. Ini satu perikop. Matius 7 nomor 6 satu perikop tak bacain. kan menurut Anda. Kenapa kau pakai? Longor kau itu. Tanya itu, Apa? ya Maloni. Katanya kita orang Kristen. Beli kemarin beda. Kan ada sisanya. Di mana? Ada. Coba di atau di sana. Di lemari nggak ada. Ada kemarin sisa 2. Kerja kau di itu baik di itu. Nanti kau dipecat. Nah, Enggak. nggak ada. Nah, kau dikasih kerja, kau main-main. Coba lampu yang lain yang mau dibeli. Beda-beda. Oke. Kau dengar Baik. aku ngomong, kau kerja baik-baik dulu. Matius 7 nomor 6. Baca Itu satu pertanyaan. perikop. Dulu Jangan itu. jangan kamu Pertanyaan aku tadi masalah buah kuldi dulu. Coba Kamu. jelaskan buah kuldi itu seperti apa? Apa hubungannya dengan jangan kamu memberi itu yang jelaskan. dengarkan Karena kalau di dulu. Kristen itu buah pengetahuan. Kok adiknya Erben ini nyerocos mulu. Suara kok kayak suara Erben. Diem dulu Pertanyaan dong. aku aja dulu jawab. Buah kuldi itu seperti apa? Apa hubungannya dengan Adam? Absurd gitu loh. Pertanyaan kamu itu absurd. Nih, bagaimana gak absurd? Kita sama-sama sekarang di zaman abad 21. Ya Bukan kan? imanmu. Imanmu kan yang mengatakan itu ada buah kuldi. Kalau kami nggak ada buah kuldi, buah pengetahuan. Nah, kayak gimana buah pengetahuan? Bisa kau tanyakan. Coba. Bisa. Kayak mana? Ya, itu Kayak mana? perempuan itu sendiri. Dulu perempuan si Adam itu tidak tahu mana yang baik yang jelek. Setelah orang itu berbuat dosa, di Kayak apa mana di bentuknya? Pertanyaanku, kayak mana bentuknya? Kau tadi buah bertanya pengetahuan. buah kuldi kayak mana? Perempuan itu Sekarang sendiri ku buah tanya pengetahuan kamu. itu. Setelah orang itu berdosa, Tuhan itu marah. Akhirnya dibilanglah sama si Adam, kau akan Oh, bersusah payah bahaya, mencari emang anak. kau ketemu Karena sama sama si Tuhan. Hawa, kau akan Hmm. kesakitan kau Bohong. melahirkan anak. Itulah hukumannya. Oke, tunjukkan di mana Bukan nama buah kuldi, Adam. buah kuldi Kejadian seperti satu apa? ayat. Coba jelaskan. Anda itu dongeng. Mana ada buah kuldi? Coba, di mana ada nama Adam? Kejadian 1 sampai kejadian 3. Kejadian Ada. lama semua. Penciptaan Kejadian manusia pada- sama jatuhnya manusia ke dalam dosa. Jelas di situ.
Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 ada nggak nama Adam? Ada nggak? Kuldi nggak bisa kau jelaskan. Nih. Emang buah pengetahuan bisa kau jelaskan kayak mana bentuknya? Pertanyaanmu absurd. Kenapa saya bilang pertanyaannya absurd? Kalau Pengetahuan ini itu, dari dulu mana buah kau pengetahuan mengatakan dari ini? perempuan itu sendiri. Itu buah pengetahuan setelah orang itu melakukan, tahulah Kayak mana yang mana baik. bentuknya longor? Hei, kucluk. Bentuknya kayak mana? Perempuan itu. Kau nanya sama aku. Kayak mana bentuknya buah huldi? Kau kan yang nanya bentuknya buah huldi kayak mana? Kan itu ceritanya di surga, goblok. Iya, menurut imanmu kenapa gara-gara makan buah kuldi? Selamat sarapan Kang Dito ya. Selamat sarapan. Tadi Ustadz Hanafi yang sarapan, sekarang Kang Dito lagi sarapan pagi nih. Dulu kan Adam itu sama si Hawa itu kan di Taman Eden. Setelah orang itu berbuat, akhirnya Tuhan itu Taman murka. Eden itu di mana? Taman Eden di mana? Itulah menurut keimanan kami. Sekarang buah kuldi itu apa? Taman Edennya di mana? Kita tidak tahu. Cuma itulah di kitab kami. Kau ngomong apa? Kau bilang nggak tahu kau ngomong. Sekarang buah kuldi itu jelaskan apa hubungannya dengan manusia. Bang Putra, kalimat di Al-Quran namanya khuld itu berasal dari kalimat khuld. Ya, khuldi itu dari kalimat khuld, artinya itu adalah keabadian, kekal. Ketinggian. Jadi kalau Bang Purta bertanya dengan bahasa Arab, maka di situ kalimatnya adalah yang diucapkan setan. Dia diucapkan oleh setan itu mengelabui Adam dan Hawa, seolah-olah buah itu akan membuat mereka kekal abadi di surga. Gitu loh. Makanya bukan buah spesifik, Bang. Kalau Abang bertanya versi Islam, ya. Jadi Al-Quran tidak menyebutkan jenisnya buah secara spesifik, bukan apel, bukan tradisi barat, bukan. Tapi dia menekankan bahwa itu adalah sebuah pohon terlarang yang menjadi ujian bagi Adam dan Hawa. Tujuannya Apalah itu? setan itu Apa itu? menjadikan kekayaan abadi jika makan buah tersebut. Ya, buah terlarang Yang itu apa? merupakan dusta karena dampaknya justru membuat mereka tuh terusir dari surga. Gitu. Buah Aku terlarang. ngomong kok, kau ngomong udah makan lagi lah. Ya. Buah terlarang itu apa? Jelaskan dulu buah terlarang itu apa. Tuh jelasin. Sabar. Oke, buka mulutmu dulu. Buat Oke. Banget sih. Sekarang Itu hasil buah. astagfirullah. Orang- Sekarang orang dua waktunya- ini udah sadar loh. Iya. Tinggal Bang Ardi yang belum makan siang ini. Ustadz Hanafi sudah, Kang Dito sudah, tinggal Bang Ardi nih. Ini ada 2 hotel lagi naik nih. Gimana nih? Ini ada Bang Mauna ini, naik kembali Bang Mauna. Nah, alhamdulillah ada Bang Mauna. Ini enak diskusi ini. Bang Beta monitor, Bang Beta. Ini enak kalau kawan-kawan muslim semua dapat jatah untuk untuk apa? Untuk sarapan. Bang Ardi monitor, jangan lagi. Siapa bilang mau enak? Siapa? Ini Mauna yang Kristen. Botol juga kalau mau Bukan Maret sama Bunda Maret. Bunda Maret, selamat siang Bunda Maret, ku cantik. Apa kabar? Ardiansa ini nggak ada ilmu. Kau open cam lah, kau yang banyak bicara. Ardiansa, masa Bang Ardi gak ada ilmu? Modal cowok aja. Kecuali orang yang Modalnya kenceng urat leher. ya udah diam dulu Abang Open ya. cam lah lain dulu. Ya open cam dulu. Open cam lah lain dulu. Turun dia. Oke, Mbak Maret, monitor Mbak Maret. Mbak Maret, mikrofonnya dibuka Mbak. Bunda Maret. Silakan Bunda Maret bertanya, kita kasih kesempatan. Bunda Maret, ini mau belajar beliau ini. Halo Bunda. Yuhu, mikrofonnya dibuka, mic-nya dibuka Bunda, tidak kedengaran kalau ngomong itu.
Ya udah, Kang Dito narasi dulu, nanti kalau dia siap ngomong nanti ngomong. Lanjut Kang Dito. Ya, saya itu tadi kan mau membawakan satu materi ini, satu perikop supaya orang-orang Kristen tahu. Coba satu perikop ada berapa dalil itu, ada berapa ayat katanya. Dia sih yang ngecek dari paliknya yang mau diganti, Pak. Ya apa namanya, biar ada jawaban nanti kenapa ini bisa mau diganti. Terus udah dibeliin belum? Kayaknya sekarang mau keluar kita bagaimana? Dari tadi ngapain? Ya Dia udah, nanya tadi lagi kenapa itu biar ada jawaban juga saya. udah left hand. Udah itu. Oh iya Pak, kita antarin ke bawah. Enggak, dua-duanya langsung diganti Pak. Udah, Satu aja. Soalnya sebelah kiri. budgetnya masih nggak bisa. Ya, Berarti santai dulu. ada 5. Ada, ya. Aman, buat nanti malam kita kerja. Ya, Ya Pak. yuk. Oke. Ini tentang Matius 7 nomor 6. Ini Yesus ngomong nih. Konteksnya hal yang kudus dan berharga. Karena konteksnya nggak jelas, dia cuma satu perikop itu cuma satu dalil. Yesus tiba-tiba mengatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan babi. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Yesus ngomongnya sama siapa? Sama murid-murid kan. Nah, anjing yang dimaksud siapa? Siapa teman-teman anjing yang dimaksud? Aliteng, Siapa yang biasa dipanggil Yesus anjing? Aliteng, Melemparkan kepada dia. Oke, Kristen. Babi siapa babi? Yang makan babi siapa? Kristen. Yang makan babi Kristen. Berarti Kristen Jadi- anjing babi dong. Bukan saya yang ngomong. Ini Yesus yang berbicara kepada murid-muridnya bangsa Yahudi, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada Kristen. Ya kan? Siapa yang suka makan babi? Kristen, ya kan? Dan jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Babi siapa? Yang makan babi kan Kristen. Ya Kristen juga. Jadi ini pedas gitu loh. Head speed. Aku turun dulu. Iya, turun baru naik lagi. Turun dulu baru naik lagi. Terlalu keras dalilnya Kang Dito. Pelan-pelan aja Bunda Maret. Silakan Bunda. Bunda Maret. Udah di atas loh Bunda Maret ini. Ayo bertanya Bunda. Turun dulu dia ganti akun kayaknya. Aduh, parah. Mana Kang Dito naik kembali. Ayo di tap-tap layar juga teman-teman ya. Ini saya besarin dulu layar saya, teman-teman bantu support tap-tap layar yang di Komal maupun yang di YouTube. Selamat menikmati candaan siang ini ya. Jadi kita juga berharap semoga teman-teman Kristen ini tidak punah dulu. Karena kalau teman-teman Kristen ini punah di Indonesia, kita nggak bakalan punya hiburan lagi untuk diskusi. Coba teman-teman Kristen jangan punah dulu lah ya. Lanjut Kang Dito. Di tap-tap layar dulu, saya besarin dulu ini ya, supaya di tap-tap dulu. Sambil menunggu Kristen, silakan Kang Dito. Sebegitu bencinya kebenaran, bahkan Tito sendiri pun sampai menyalahkan kita dikiranya membenci mereka, padahal enggak. Yang membenci mereka ini Yesus. Yang Yesus sebut anjingnya apa? Kristen. Terus yang suka makan babi siapa? Ayo angkat tangan. Kristen yang di bawah yang suka makan babi angkat tangan. Ini loh perintahnya Yesus. Perintah Yesus kepada bangsa Yahudi, murid-muridnya. Jadi nggak ada satupun Yesus itu berbicara untuk orang Kristen. Karena kebenaran itu memang pahit. Kebenarannya bagaimana Kang Dito? KPA 11 nomor 26. Pertama kalinya murid-murid itu disebut Kristen di Antioquia. Muridnya siapa itu?
Orang dungu pasti bilangnya itu murid-murid Yesus. Padahal kalau kita baca nomor 24 nih, supaya enak nih, saya KPR 24, Barnabas. Barnabas ini kemana dia? Ke Tarsus, tempat tinggalnya Paulus kan. Nah, dia dikatakan nih, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nah, kemudian lalu pergilah Barnabas ke Tarsus dan mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, bertemu dengan Paulus, ia membawanya ke Antiokhia. Barnabas membawa Paulus ke Antiokhia. Oke, lanjut. Kemudian nomor 26-nya, mereka ini kan jelas-jelas Paulus dan Barnabas. Ini tinggal bersama dengan jemaat di situ. Setahun lamanya mereka mengajar banyak orang. Dan di Antiokhia lah murid-murid. Waalaikumsalam. Oke, saya ulang lagi. Di Antiokhia itulah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Oke? Jadi Kristen ini baru mulai di sini. Baru disebutkan pertama kali untuk muridnya siapa? Paulus dan Barnabas. Jadi bukan muridnya Yesus. Muridnya Yesus bukan Kristen. Kalau ini murid-murid Paulus dan Barnabas yang disebut Kristen, lalu murid Yesus disebut apa? Nggak ada datanya. Jadi jangan pernah menganggap berhalusinasi bahwa murid-murid Yesus itu pengikut Kristus atau disebut Kristen. Itu cocokmologi, berhayal namanya. Nah, lalu ada soalan ini penting. Ya, sama adik Maret monitor. Ini tak kasih soalan satu. Tak kasih soalan. Setelah kita sudah mengetahui bahwa Kristen itu pertama kali disebut di Antiokhia gitu ya. Ini soalannya ini. Soalannya ada di 2 Korintus pasal 12 nomor 2. Nih. Paulus berbicara, aku tahu tentang seorang Kristen. Loh, kan orang Kristen baru pertama kali di Antiokhia. Ya kan? Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Theos yang mengetahuinya. Tiba-tiba, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ini orang Kristen ini siapa yang naik ke surga ini? Nah, sampai di sini dulu. Silakan. Pendeta, murid-muridku, pendeta yang pernah aku ajarin, pasti tahu dong seorang Kristen di sini siapa. Atau memang Paulus berhayal ada orang Kristen yang naik ke surga? Silakan. Ayo, Mbak Maret, silakan. Silakan dong, buka mic-nya. Mic-nya silakan dibuka. Atau boleh panggil cuma izin turun. Siap, Ustaz Hanafi. Ya, silakan. Siapakah seorang Kristen itu? Padahal kita sudah lihat buktinya. Orang Kristen disebutkan pertama kali yaitu murid-murid Paulus di Antiokhia. Lalu ini seru kalau orang yang berilmu tahu tentang Bible. Silakan. Ayo, masih ada enggak nih yang bilang sok pakar Bible siapa tadi? Silakan naik. Ada nggak di bawah Kristen? Dombala Samsung naik kok. Coti mana? Mau naik? Ayo. Jawab dong. Siapa orang Kristen ini yang naik ke surga?
Ada nggak? Ada nggak tidak? Ada nggak? Kalau yang nggak punya ilmu jangan dijelaskan. Ilmu apa itu? Iya, mereka nggak ngerti nanti. Surga mana dulu? Ya itu kau baca tadi. 2 Korintus 12 nomor 2. Kata Paulus, aku tahu tentang seorang Kristen. Siapakah dia? Waalaikumsalam. Ayo. Ada nggak nih orang Kristennya nih? Ya udahlah, kalau nggak mau naik diskusi, mau nanya, mau disadarkan, boleh kirim KTP-nya di sini ya. Silakan kirim KTP ke saya, nanti kita sadarkan. Gitu kan? Ayo. Silakan pendeta-pendeta ketemu sama gurunya di sini, silakan naik. Wah, Bu Maret monitor, ku buka paksa kayak ini mic-nya. Bu Maret. Bu Maret. Tadi Mbak Maret izin kemana dia? Toilet kah? Enggak, dia naik tapi dari tadi nggak ngomong. Mbak Maret. Udahlah, ikutin saya aja. Gurunya pendeta aja udah mualaf kok, pendetanya masih belum. Aja mereka cuman karena perpuluhan aja. Hidupnya perpuluhan kan. Emang ada bisnis lain? Nggak ada. Ayo, Mbak Maret monitor. Saya mending pilih sama bidadari daripada pilih sama Tuhan. Ya kalau itunya Tuhan kan bisa renteng. Ayo, udah nggak ada lagi. Susah ini. Susah. Banyak yang typing tapi takut naik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, banyak yang takut toh. Ini Melbourne ini Kristen atau Muslim ini Kang Dito? Melbourne Unimel. Melbourne tandanya Alat-alat kesehatan kali ya. Obat-obatan kayak gitu. Iya, Karena medical. medical stay apa nih? Saya pikir hotel nonton ya, juga oke, itu. tentu itu. ST itu seat. Oh, Muslim. Muslim. Ayo mana? Pandi. Gara-gara 2 orang kena ludah. Ya gara-gara tadi tuh lagi seru ya. Keren kali tadi tuh. Cuman saya lupa juga kasih tahu Bang Ardi turun dulu baru naik lagi kan. Saya cuma mau tes bisa ndak aman nggak? Ternyata ndak aman. Ya nggak bisa lah. Orang saya aja barusan ngomong apa, udah langsung disuruh turun. Ayo.